Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat pagi ya, selamat datang di kota Wonogiri. Sekarang aku lagi ada di stasiun Wonogiri. Ya, stasiunnya. Jadi aku baru turun dari kereta Bahtara Kresna. Dan buat teman-teman yang pengen nonton videoku naik kereta Bahtara Kresna, aku sudah pernah bikin videonya. Ini ya, video kereta Bahtara Kresna di awal grafik perjalanan 2025 yang menggunakan rangkaian bekas kereta Gedung Sepur. Jadi di video kali ini aku tidak akan naik kereta, tapi aku akan ajak kalian untuk naik bis dari Wonogiri menuju ke Solo. Nah, bis yang kita naiki bukan bis-bis PO Wonogiri Soloan ya, tapi kita akan naik Trans Jateng gitu. Nah, untuk menuju ke haltenya ada di sebelah sana ya. Kita langsung saja. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Mari kita menuju ke kota Solo dengan Trans Jateng. Let's go. Ini ya, jadi ini dia suasana di depan stasiun Wonogiri. Tada, stasiun Wonogiri. Jadi kalau kalian turun dari kereta Bahtara Kresna, ini pintu keluarnya, kalian bisa menuju ke tempat wisata itu naik angkot ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tanya aja mau kemana gitu ya, sama sekalian tanya tarifnya berapa gitu teman-teman. Kalau dulu itu aku pernah dari stasiun Wonogiri ke Waduk Gajah Mungkur itu berapa ya? 10.000 sih kalau nggak salah ya dulu. 10.000 apa 20 ya, aku lupa. Kayaknya 10.000 ya. Cuman itu udah lama banget teman-teman. Nggak tahu ya kalau sekarang apakah harganya sudah berubah? Apakah tarifnya udah berubah? Kita geser ke sini. Nah ini ya. Jadi stasiun Wonogiri ini memang letaknya dekat pasar, teman-teman, ramai banget. Guys, ternyata sekarang itu ini ya, untuk keberangkatan Trans Jateng dari dekat stasiun Wonogiri itu sementara pindah ya teman-teman ya. Karena lokasinya ini digunakan untuk pasar. Jadi tadi aku habis tanya sama petugas yang ada di sana. Salah satu petugas yang ada di sana itu naiknya itu dari depan Kodim. Dari sini berapa meter ya? Katanya 500 meteran sih. Coba deh nanti aku cek ya. Ini jadi tadi habis dari stasiun Wonogiri aku mengarah ke pasar, jalan terus sampai ke ini ya. Nah, sampai jalan raya. Oh itu tuh. Sampai jalan raya suruh ke kanan gitu. Ya nggak tahu ya berapa jauh ya, aku belum ngecek juga. Coba sekarang kita jalan-jalan aja. Kalau jauh ya balik lagi aja. Petugasnya tuh bilang karena lokasinya yang biasa digunakan untuk naik Trans Jateng itu kan sekarang jadi pasar, makanya tadi kok ramai banget gitu ya. Nah, ceritanya tuh kan pasarnya mau renovasi gitu loh teman-teman. Cuman nggak tahu sampai kapan. Katanya mungkin ya 5 tahun ada sih nanti. Tapi ya itu bukan informasi yang valid ya. Kurang tahu kapan. Tapi ya kemungkinan akan lama. Ya kita coba jalan dulu ya. Ya ini informasi baru juga ya teman-teman ya. Kalau kalian mau naik Trans Jateng dari Wonogiri ke Solo yang biasanya naik di depan stasiun Wonogiri, sekarang harus agak berpindah ya. Yuk kita jalan. Kayaknya di depan ada halte. Kita bisa naik dari sana. Yuk. Nah itu tuh ada
ada halte, ada Transjateng ya. Kita naik aja langsung ya. Semoga hari ini nggak rame. Ternyata ada di belakang-belakangnya juga loh. Ini bisa naik dari sini nggak ya? Bentar, tak tanya dulu ya. Kok? Aduh. Nah, tuh. Mana ya? Tanya siapa? Ini dia Transjateng kita hari ini. Ya ada beberapa sih, nggak tahu nanti naiknya yang mana. Kayaknya yang ini sih. Ini yang berangkat 7.35. Ya kurang lebih 6 atau 7 menit lagi. Jadi untuk sementara naik Transjateng Wonogiri ke Solo ini, titik naiknya itu dari ini ya, depan Kodim Wonogiri ataupun seberang Kodim ya, ataupun di depan kantor MPP Kabupaten Wonogiri gitu. Jadi memang di sini disediakan kayak semacam halte gitu ya teman-teman. Gitu ya, agak berpindah ya. Jadi kalau dari stasiun Wonogiri tadi itu ada jalan 300-400 meteran lah gitu. Yuk kita naik ya. Sempat agak kaget ya, yang biasanya bisa naik Transjateng dari dekat stasiun Wonogiri, kini harus berjalan kurang lebih 450 meteran ke depan MPP Kabupaten Wonogiri. Ya, meskipun begitu, di sana tetap disediakan tempat yang memadai untuk menunggu Transjatengnya ya teman-teman. Ini dia armada kita hari ini, menggunakan bodi Gunung Mas Zeppelin MD Series dengan sasis Isuzu NGR 71. Oh ya, Transjateng ini sudah berjalan sejak tahun 2023 di lintas Wonogiri Solo maupun sebaliknya ya. Rutenya itu melewati tempat-tempat strategis ya teman-teman. Jadi banyak orang yang memanfaatkan Transjateng ini untuk bepergian. Selain itu harga tiketnya juga sangat murah. Juga terdapat reduksi bagi pelajar, lansia ataupun veteran. Dan ditambah lagi untuk metode pembayarannya bisa cash, QRIS ataupun menggunakan e-money.
lanjut Mas. Katanya nih nyambung. Saya kan sini sudah lawan sapi ya. Nah ini gitu gede. Kosong. Monggo maksud aku. Mas Apin dulu, dulu. Menuju halte SMK N1 Sukoharjo 2. Coba ke belakang. Jalan ya. Jalan cepat.
Harjo itu. Đường này. Oke. Coba, Pak. Oke, lanjut. Oke, monggo terakhir terminal. Sun Mas. Iya, Mas. Oke, sudah tiba di terminal Tirtonadi ya teman-teman. Ya kalau hitungannya sih lumayan, ya bukan lumayan sih, ini cepet sih. Tadi itu masuk wilayah kota Solo ya 1 jam lah ya. Tapi kalau tepat sampai terminal Tirtonadi 1 jam lebih 10-an atau 15 menitan gitu. Jadi ya ini salah satu rekomendasi juga tuh. Jadi tadi kan turunnya di sebelah sana tuh, terus bisnya itu nanti ngetemnya di situ tuh. Oh ya, untuk Trans Jateng sendiri dari terminal Tirtonadi itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang ke arah Wonogiri dan juga ada yang ke arah Sumberlawang gitu. Biasanya kalau yang Wonogiri itu yang ini nih, armadanya nih yang baru-baru ini nih. Kalau yang itu tuh yang ke Sumberlawang. Oke, sekarang aku mau jalan ke stasiun Solo Balapan. Ngejar KRL jam 9:10 lewat Skybridge ya. Semoga masih keburu. Overall, selama dalam perjalanan tadi untuk armada sendiri itu nyaman teman-teman. Ya, untuk perjalanan yang nggak begitu lama ini masuknya sangat nyaman. AC-nya juga dingin. Tadi juga ada ya sedikit hiburan musik gitulah ya di dalam busnya.
Untuk fasilitasnya lengkap ya, ada pegangan juga buat yang berdiri, ada tempat sampah gitu ya. Dan pelayanannya pun juga aku rasa luar biasa. Masnya tadi ramah banget, untuk drivernya juga nggak ugal-ugalan ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya dari Wonogiri ke Solo. Kalau pengen murah, harganya 5.000 teman-teman. Oh ya, untuk tiketnya itu bayar di atas ya, bayar ke kondekturnya. Nah, pembayarannya itu bisa cash, pakai kris atau pakai e-money gitu. Untuk rute Transjateng sendiri dari Wonogiri ke Solo bisa teman-teman cek di Instagramnya BRT Transjateng ya. Di situ ada peta rutenya dan titik-titik pemberhentiannya di mana aja. Ini Skybridge-nya lumayan sepi ya, tumben banget ya. Nih ya, tak kasih tunjuk ya. Tuh. Teman-teman, jadi kalau dari Terminal Tirtonadi ke stasiun Solo Balapan itu bisa lewat Skybridge ini ya. Skybridge-nya ini bersih bang, ada tempat sampah loh. Tuh. Jadi kalau lewat sini kebetulan sambil makan atau minum ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Ini bersih banget teman-teman. Karena Skybridge ini itu yang aku tahu ya, itu rutin dibersihkan teman-teman. Aku tuh pernah lewat sini tengah malam jam 12, jam 1 gitu. Ya nyaman-nyaman aja gitu. Dalam arti meskipun malam hari, tengah malam gitu, nggak serem, nggak gelap, atau mungkin nggak rawan kejahatan juga gitu ya. Aman-aman aja lewat sini malam-malam gitu. Ya. Oke, jadi gitu aja untuk perjalanan dengan Transjateng ini. Semoga bisa menjadi hiburan atau referensi untuk teman-teman. Sampai ketemu di video perjalanan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.